Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan mata kuliah Teori Sastra Mutakhir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori kedua ya. Teori Sastra Mutakhir kedua dalam perkuliahan ini yaitu New Historism. Melihat dari diksinya, ini berarti kita akan mempelajari terkait dengan sejarah baru seperti itu ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan konsep dan penerapan dalam New Historism sendiri. Nah, kita akan membahas dulu terkait sejarah New Historism ini. Nah, kalau melihat secara konsep atau membaca dari berbagai referensi, New Historism ini diperkenalkan oleh Stephen Greenblatt pada tahun 1982 yang bertolak belakang dan menentang pandangan Old Historicism, artinya menentang teori historisme lama gitu ya. New Historism ini tegas menyatakan bahwa semua sejarah adalah subjektif. Jadi menganggap sejarah itu semua subjektif. Sejarah yang dituliskan tidak terhindarkan dari pengaruh dan interpretasi pandangan pengarang, pengetahuan masyarakat atau konteks historisnya. Nah, lebih lanjut dijelaskan juga oleh konsep Stephen Greenblatt itu, sejarah tidak pernah mampu menyediakan kebenaran atau memberikan gambaran yang akurat atau objektif secara menyeluruh mengenai peristiwa atau pandangan dunia suatu masyarakat pada masa lampau. Nah, dengan mengingkari pandangan otonomi Old Historicism ini, New Historism ini menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu diskursus, cara pandang dan berpikir mengenai dunia. Nah, cara pandang seperti inilah yang mengasumsikan sejarah, sastra, ekonomi, politik, agama, dan lainnya itu sebuah diskursus ya. Nah, di mana antara satu diskursus dengan diskursus lain saling berkaitan seperti itu. Kita lihat lebih lanjut konsep New Historicism ini. Kita lihat dari konsepnya ya, batasannya. New Historism merupakan kajian paralel teks-teks sastra dan non-sastra. Nah, Bari menyatakan, mendefinisikan historism ini atau sejarah baru adalah metode kajian yang berdasarkan pada pembacaan paralel teks sastra dan non-sastra. Biasanya berasal dari periode sejarah yang sama, seperti itu. Nah, berdasarkan pendapat Bari tersebut, New Historicism tidak memberikan hak istimewa untuk teks sastra, melainkan memberikan hak yang sama terhadap teks non-sastra. Jadi konsepnya paralel seperti itu. Nah, kajian ini akan mengkaji sejarah yang terdapat dalam novel, kemudian disandingkan dengan teks sejarah yang berisi fakta-fakta yang sama dengan yang terdapat dalam novel. Nah, kira-kira konsepnya seperti ini. Maka kalau ketika Anda akan mengkaji menggunakan teori sastra New Historism, berarti novel atau teks sastra yang Anda pilih itu, di sana ada muatan sejarah seperti itu. Nah, New Historism menekankan keterkaitan antara teks sastra dengan non-sastra. Sastra, menurut New Historism, tidak lepas dari praksis-praksis sosial, politik, ekonomi, karena hal tersebut merupakan bagian yang ada dalam karya sastra. Jadi, pemisahan antara ekstrinsik dan intrinsik di sini tidak dapat dipertahankan lagi. Baik sastra maupun non-sastra merupakan sebuah pertarungan kuasa dari sebuah ideologi. Ini tambahan dari Budianta ya. Nah, kita akan coba membahas sedikit, nanti lebih lanjut Anda bisa baca ya referensi-referensi yang sudah kami siapkan, yang sudah saya siapkan pada e-learning. Nah, penerapan New Historism dalam kajian sastra. Kajian New Historism banyak bertumpu pada konsep kekuasaan Michael Foucault. Menurut Foucault, kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu hal yang negatif, melainkan suatu keniscayaan yang adil dalam setiap interaksi sosial termasuk dalam bahasa. Nah, relasi kuasa dalam hal ini tidak dilihat secara satu arah yang linear atau vertikal sebagai entitas yang diperebutkan atau dipakai untuk menindas atau memberontak, melainkan berpotensi untuk bersirkulasi tanpa henti, mendorong kreativitas dan produktivitas budaya. Nah, relasi kuasa hadir dalam setiap tindakan bahasa, maka karya sastra dengan sendirinya menghadiri relasi kuasa tersebut melalui bahasanya sendiri. Berarti yang diperhatikan adalah bahasa di dalam teks sastra itu, gitu ya. Kalau menggunakan konsep yang bertumpu kepada Michael Foucault. Kita lanjutkan. Nah, sejumlah persoalan tentang proses produksi, reproduksi, atau apropriasi nilai budaya yang relevan dilontarkan sebagai permasalahan dalam menganalisis teks. Menurut Greenblatt ini dapat
sampaikan dalam beberapa pertanyaan ya. Pertama, perilaku atau praktik budaya apa yang didukung atau dikukuhkan oleh teks? Berarti ketika Anda baca teks sastra, nanti itu yang ditanyakan atau diperhatikan, mau teks sastra ataupun non-sastra. Apa praktik budaya yang didukung oleh teks tersebut? Mengapa pembaca pada zaman tersebut menganggap itu bermakna, misalnya. Lalu, adakah perbedaan antara nilai kritikus dengan nilai karya yang diamati? Permasalahan sosial apa yang mendasari karya tersebut? Kebebasan berpikir atau bergerak siapa yang secara implisit dan eksplisit dibayangkan oleh karya sastra tersebut? Apakah struktur sosial yang lebih luas terkait dengan apa yang disanjung atau yang dipermasalahkan oleh teks? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh para pengkaji ketika membahas sebuah teks sastra dengan menggunakan neo-historism. Dalam kajiannya, neo-historism menyandingkan teks sastra kanon dengan karya sastra marginal atau dengan berbagai praksis budaya yang terkait dengan suatu titik tertentu dalam sejarah secara kebetulan. Berbeda dengan pendekatan sejarah yang memakai teks dan produk budaya, neo-historism cenderung memilih nyari secara acak. Hal ini tampak remeh dan tersiksa dari sejarah, kemudian menyandingkannya dengan teks sastra yang telah dimaknai untuk mengetahui bagaimana suatu ideologi beroperasi di dalam suatu karya sastra. Nah, dengan demikian, sejarah sebanding sebagaimana halnya dengan sosiologi, politik, budaya, seni, sains, dan disiplin lainnya. Sebagaimananya halnya dengan ilmu-ilmu tersebut, dia adalah sebuah diskursus dalam interpretasi sebuah teks. Jadi kembali lagi penekannya di sini adalah sejarah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang sifatnya objektif begitu, tapi dia sebagai sebuah hal yang sebenarnya punya kandungan subjektif menurut Greenwald tadi ya, maka dia adalah sebuah diskursus yang bisa diketahui dan dikaji secara dalam sebuah penelitian. Hal ini oleh New Historism dipandang seperti halnya dengan praktik analisis teks sastra yang mengangkat interrelasi antara aktivitas manusia. Maka di sini kan akan menggunakan bandingan dengan teks non-sastra. Sebagai suatu diskursus yang memiliki jalinan dengan kekayaan atau sebuah power, baik sejarah, politik, maupun budaya, satu di antaranya tidak dapat dilibatkan. Hal inilah yang kemudian muncul anggapan bahwa praktik analisis pembacaan dan penulisan suatu teks merupakan tindakan politis seperti itu. Nah, sastra dalam hal tersebut dilihat sebagai bagian dari sistem yang membentuk sebuah budaya tertentu. Maka dalam penerapannya, New Historism tidak dimulai dari teori atau pendekatan, tetapi dari teks. Lalu melihatnya sebagai permasalahan yang ditawarkan oleh teks untuk diangkat sebagai bahan penelitian. Pada saat yang sama, berbagai konsep, teori, model pengkajian yang dibaca dan ditelaah mengalami proses internalisasi, sehingga memberikan gambaran yang memungkinkan menangkap permasalahan tertentu di dalam teks. Nah, sejak kemunculan New Historism ini telah banyak memberikan sumbangan bagi pengembangan wawasan. New Historism memunculkan pola analisis yang khas, yakni memulai telaah dengan peristiwa atau teks pada zaman yang dipelajari, yang remeh-temeh luput dari perhatian. Jadi selama modelnya ini agak membuka wawasan karena selama ini kan kita lebih mengacu kepada teori, tapi ini dimulai dari teks itu dilihat, dibaca lebih lanjut, dipelajari, bahkan yang ditelaah itu ada peristiwa atau sesuatu hal yang sifatnya remeh-temeh yang tidak diperhatikan selama ini. Nah, inilah yang dianalisis dan dikupas secara rinci untuk menunjukkan isu penting yang akan ditunjukkan dari zaman tersebut serta keterkaitannya dengan teks sastra yang akan dibahas. Dengan kata lain, sumbangan New Historism ini adalah mempelopori penjelajahan sejarah di bidang sastra dengan memakai wawasan dan konsep-konsep post-struktural. Seperti itu ya. Baik, tambahan lagi dari Greenwald maupun Gallagher memperhatikan New Historism itu ada 5 aspek. Pertama, penggunaan anekdot, penggunaan representasi, tertarik dengan sejarah dari rangkaian atau gugusan, kemudian memperhatikan pada hal-hal kecil yang diabaikan, dan terakhir analisis ideologi secara skematis seperti itu. Baik, mudah-mudahan penjelasan atau penguatan dari saya bisa menambah pemahaman Anda bahwa sekali lagi dalam teori sastra mutakhir yang kedua ini yang kita bahas adalah New Historism merupakan sebuah pendekatan baru, ya artinya baru dalam konteks memang belum banyak mungkin yang menggunakannya, tapi untuk bisa memahaminya Anda bisa membaca hasil-hasil kajian dalam artikel-artikel ilmiah pada jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal internasional bahwa pendekatan ini sudah cukup banyak yang digunakan oleh para peneliti untuk menunjukkan bagaimana
membongkar atau mengetahui sejarah yang terdapat dalam karya sastra dengan cara pandang Greenwald tadi, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, untuk menambah pemahaman Anda, tugas ini akan Anda kerjakan dengan mencermati sebuah artikel ilmiah. Teknisnya nanti lebih lanjut Anda bisa amati di e-learning ya, tapi ini perintah yang harus Anda kerjakan. Baca dan cermatilah, lalu buatlah ringkasan artikel ilmiah tersebut. Setelah Anda buat ringkasan, Anda jelaskan kelemahannya apa dan keunggulannya apa, lalu berikanlah komentar Anda terhadap hasil kajian tersebut. Nah, komentar ini tentu harus berbobot berdasarkan hasil penguasaan Anda juga terhadap konsep dari New Historism ini, kemudian Anda lihat apa yang Anda temukan pada artikel ilmiah tersebut. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.